Ini nasihat yang diberikan Rasul kepada sahabat Nabi yang bernama Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Apa nasihat Nabi? Nabi mengingatkan, hiduplah engkau di dunia ini sebagai seorang pengembara, ya, orang yang sedang melakukan perjalanan sebagai orang asing. Karena orang Islam ini, kita ini Bapak Ibu, dunia ini bukan untuk sebagai tempat hidup. Dunia ini tempat kita untuk mati. Jangan menjadikan dunia ini sebagai tujuan dari hidup. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia ini hanya sekedar tipu daya saja, bahwa kehidupan kita yang kekal dan abadi adalah akhirat. Perjalanan kita Bapak Ibu panjang. Kita ini sudah sampai ke alam yang ketiga. Alam ajali, alam rahim, sampai kita baru sampai alam yang ketiga, alam dunia. Sampai di alam dunia kita akan pindah lagi nanti masuk alam barzah, masuk alam hisab, pembangkitan. Habis itu masuk alam, ya, masuk sampai pada hari kiamat, baru masuk masa jaza, pembalasan, baru nanti masuk masa banyak perhitungan. Ada 8 alam yang akan kita lewati. Hidup ini masih panjang. Jadi mati bukan artinya selesai semua kehidupan, tapi justru mati adalah awal dari pertanggungjawaban. Maka Nabi mengingatkan, kun fid dunya ka'abirus sabil. Ya, hiduplah di dunia ini bagaikan seorang pengembara. Panjang lagi perjalanan kita. Kemudian Ibnu Umar mengingatkan, fa iza asbahta fala tantaziril masa. Kalau kau berada di pagi hari, jangan tunggu sampai sore. Kalau kau di sore hari, jangan tunggu sampai pagi. Apa ini ingatannya sama kita Bapak Ibu? Jangan pernah menunggu-nunggu. Jangan pernah menunggu-nunggu untuk beramal soleh. Nanti aja lagu tobat, tunggu bercucu kata waktu. Iya, kalau datang cucunya, sempat yang tak datang cemana, tidak punya cucu, anak pun tak ada. Ya kan? Tunggulah punya cucu katanya. Terakhir tak sempat punya cucu, lewat waktu bayar. Ya. Kemudian apa lagi? Jangan pernah menunggu-nunggu hendak beramal soleh. Tunggulah jadi orang kaya, aku dulu baru rajin aku bersedekah katanya. Tak kaya-kaya waktu. Sampai mati tak kaya-kaya. Terakhir tak jadi-jadi dia bersedekah. Tak perlu menunggu. Ada duit awak 2.000 masukkan infak. Ya. Jangan sampai menunggu-nunggu beramal. Nantilah aku tahajud. Udah agak-agak tua-tua dikit baru tahajud. Sekarang masih muda ini tahu siapalah. Ya, ditunggunya sampai tua. Rupanya tak sampai umur waktu tua. Ya, masih muda lagi akhirnya meninggal dunia. Akhirnya dia meninggal dalam keadaan tak pernah tahajud. Tak pernah. Jadi Nabi mengingatkan, jangan pernah menunggu-nunggu hendak beramal. Karena Bapak Ibu, kesempatan-kesempatan untuk beramal itu kadang-kadang tidak bisa terulang sampai kedua kali. Ya, Ustadz Khalid Basalamah pernah cerita dia dalam menerangkan hadis ini. Begitu mengisi pengajian dia, tiba-tiba ada orang yang datang sama dia minta tolong, perlu kali dia sama bantuan Ustadz ini, perlu duit lah kita bilang. Jadi nantilah dulu ya, siap kita sholat isya. Kebetulan pengajian maghrib isya. Begitu siap dia sholat isya, dicarinya tadi bapak yang tadi minta tolong pinjaman sama dia, minta tolong sedekah lah begitu. Ternyata dicarinya sudah tak ada lagi waktu, udah pergi. Akhirnya di situ beliau mengatakan menyesal betul dia. Kenapa? Kesempatan yang datang sama dia untuk bisa dia beramal soleh, bersedekah, menolong orang lain, ternyata ditundanya sebentar saja. Ya, dari maghrib pengajian, begitu mau sholat isya ditundanya. Bentarlah Pak ya, nanti habis sholat isya jumpa lagi kita. Waktu tak tahan mungkin, ditinggalkannya, pergi dia. Akhirnya tak jadilah Ustadz Khalid memberikan bantuan kepada waktu. Itu contoh sederhana saja. Jadi tidak boleh menunda-nunda untuk melakukan sebuah kebaikan. Begitu Bu, ada niat kita untuk bersedekah,
kerjakan terus. Begitu ada niat awak untuk sholat duha, kerjakan terus. Begitu ada niat awak hendak tahajud malam, kerjakan terus. Jangan tunggu-tunggu. Karena kadang-kadang kesempatan yang Allah berikan itu tidak terulang lagi. Maka Nabi mengingatkan, gunakan. Wa khuz min sihhatika limaradika. Gunakan waktu sehatmu untuk persiapan sakitmu. Waktu sehatnya awak masih bisa ke masjid, masih bisa ngikuti wirid, masih bisa pengajian. Waktu sehatnya awak mungkin masih bisa salat berdiri dan sebagainya. Gunakan kesempatan itu sebelum nanti datang waktu sakit. Kalau kita Pak, jangankan sakit yang berat, kadang domam saja penawak, mau pore salat. Waktu enggak usah pada sakit-sakit berat, domam saja meriang, enggak lagi salat. Wah, enggak tahan lagi aku jangkat aja. Tak tidur ya. Makanya alhamdulillah sekarang ustaz-ustaz kita banyak yang penyuluh agama. Masuk penyuluh-penyuluh agama kita itu, penyuluh agama Islam itu ke rumah-rumah sakit mengingatkan. Kenapa? Selama masih sadar pasien itu, tetap masih dia wajib untuk melakukan salat. Walaupun dia harus tayammum, walaupun tidak harus menghadap kiblat, semana mampunya lah. Makanya kalau menjenguk orang sakit kita Pak, Bu, termasuk yang diingatkan itu adalah salat. Bukan berarti karena dia sakit, kena impus, kemudian tak salat. Selama dia masih sadar, masih wajib salat. Ingatkan, gunakan waktu sehat sebelum datang waktu sakit. Wa min hayatika limautika. Gunakanlah waktu hidupmu sebelum datang kematian. Gunakan hidupmu untuk persiapan matimu. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kehidupan yang Allah berikan kita gunakan untuk sebanyak-banyaknya persiapan mati. Dan baik tidaknya seseorang itu bukan ditengok selama dia hidup, tapi tengok macam mana ujungnya. Tengok ujungnya. Kalau ujungnya baik, insya Allah orang baik. Karena banyaknya orang hidup nih, waktu hidup elok begitu nampak, pada di ujungnya ternyata datang godaan setan tu tak bagus pula di ujung. Makanya kita selalu doa, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Kalau kita tengok kemarin Pak Haji meninggalnya Ustadz almarhum Yahya Waloni ya. Kenal Ibu ya? Ustadz Yahya Waloni mantan pendeta yang kemudian menjadi penceramah Islam. Kalau Kerantau Prapat ini kayaknya ada bolak-balik beliau. Itulah kematian yang insya Allah husnul khotimah. Tengok Ibu, meninggal di hari raya Idul Adha. Pas hari raya Idul Adha, hari Jumat. Udah dua kemuliaan, Idul Adha, hari Jumat. Di dalam masjid, tiga. Pada saat khutbah Jumat. Pada saat khutbah Jumat, duduk dia selesai khutbah pertama, hendak naik ke khutbah yang kedua, hendak lagi tolapnya terjatuh, meninggal. Kok dipikir Pak, apalagi yang bisa membantah kalau beliau itu adalah orang yang baik dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Idul Adha, hari Jumat, di dalam masjid tempat yang mulia dalam keadaan baik sedang khutbah Jumat. Tidak bisa diminta-minta ini Pak. Kalau awaknya kepinginnya pula, ya Allah maunya mati awak macam yang di TV-TV itu dalam keadaan sholat sedang sujud. Kan mau awaknya itu. Cuman mana bisa disetel-setel itu. Tapi begitulah Allah ingin menunjukkan adanya husnul khatimah. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah. Pak Haji, Bapak Ibu-ibu, tak terasa udah sampai kita hadis yang ke-40. Mudah-mudahan khatamlah kita buku kita yang satu ini. 41, 42, ada 42 hadis. 2 hadis lagi. Insya Allah satu kali pertemuan lagi khatam.